Pemirsa, sehari jelang Natal, arus penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Juanda, Surabaya, Jumat pagi meningkat. Dari sejumlah penerbangan, peningkatan didominasi tujuan Bali, meski menerapkan regulasi syarat perjalanan udara saat Natal dan Tahun Baru diperketat, nyatanya Bali masih menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah di tanah air untuk menghabiskan libur panjang. Jumlah penumpang pesawat yang berangkat melalui Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya, Jumat pagi tampak meningkat. Ratusan calon penumpang tampak mengalir masuk ke Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Juanda. Dari sejumlah rute penerbangan yang berangkat pagi, rata-rata didominasi penerbangan menuju Bali. Seluruh maskapai penerbangan yang menuju Bali tercatat full seat atau penuh penumpang. Sementara untuk jalur penerbangan lain masih tampak normal. Padahal ada aturan baru, yakni wajib menunjukkan surat vaksin dosis kedua untuk menekan kepadatan penumpang. Liburan ya. Untuk tiketnya gimana Mbak? Mahal nggak? Enggak. Masih normal ya? Iya. Terus gimana persyaratan dokumen kesehatannya? Aman ya? Oke. Sementara itu, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sejak pekan lalu terus dibanjiri wisatawan domestik yang lalu lalang membadati terminal kedatangan. Lebih dari 72.000 orang pelaku perjalanan dalam negeri yang diangkut menggunakan pesawat tercatat telah masuk Bali. Meski demikian, jumlah itu masih di bawah angka keberangkatan, yakni tercatat penumpang yang berangkat dari Ngurah Rai mencapai 75.383 penumpang. Sementara puncak arus keberangkatan melalui Bandara Ngurah Rai pada periode libur Natal diprediksi terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2021. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Batal diberlakukannya rencana PPKM level 3 menyeluruh memberikan ruang bagi peningkatan mobilitas masyarakat khususnya pada libur Natal dan Tahun Baru. Dalam survei terkini, Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 11 juta orang akan bepergian pada libur Nataru termasuk ke tempat-tempat wisata. Lantas bagaimana kesiapan daerah menghadapi lonjakan pengunjung dan wisatawan serta bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Kita akan berbincang dengan Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Ajat. Baik, terima kasih berkenan untuk berbincang. Ini Batu salah satu tujuan wisata. Apakah sudah terjadi adanya pencatatan wisatawan, Ibu, dari data yang mungkin Ibu bisa terima sore hari ini? Iya, terima kasih, Mas Ajat. Alhamdulillah, memang Kota Batu adalah salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur, di mana memang tempat-tempat wisata banyak terpusat di Kota Batu. Tapi menurut catatan Dinas Pariwisata, bahwa seminggu terakhir ini sampai kemarin belum terjadi lonjakan yang signifikan untuk kedatangan wisatawan, Mas. Jadi masih landai-landai saja. Mungkin kemarin ini ketika ada wacana tentang pembatasan, itu kemudian warga masih belum memesan tiket atau hotel kemarin-kemarin. Saya tidak tahu malam ini bagaimana, tetapi dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang kalau tahun lalu kan memang ditutup ya. Tidak dibolehkan. Tetapi kalau sekarang, ya Silakan dilanjutkan. tapi sekarang masih seperti hari biasa, hari libur biasa, bukan hari libur besar, gitu. Baik, tapi untuk pemerintah Batu sendiri apakah siap dengan seandainya nanti untuk Tahun Baru liburannya banyak lonjakan wisatawan? Begini, kami kemarin dengan Polres sudah melakukan apel kesiapan menyambut Nataru. Dan insya Allah semua jajaran pasukan sudah disiapkan untuk mengantisipasi ada lonjakan wisatawan. Tetapi kami berdoa mudah-mudahan yang ke Batu itu satu, semua sudah vaksin 2 kali, semua keadaan sehat dan betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Mas Ajat. Baik, Ibu, adakah syarat khusus yang diberlakukan untuk objek wisata yang ada di Kota Batu? Kalau objek wisata, semua sudah harus ada peduli lindungi.
Jadi sudah ada barcode-nya, harus seperti itu. Kemudian SOP kesehatan itu wajib hukumnya, termasuk memprotek bahwa yang masuk ke tempat wisata itu sudah vaksin 2 kali. Dan kalau belum vaksin 2 kali, 1, tidak boleh masuk, 2, kami vaksin di tempat. Demikian, Mas Ajat. Jadi artinya ada juga ya stand atau tempat yang nantinya diperuntukkan bagi wisatawan yang belum vaksin untuk divaksin di tempat begitu? Iya, kami sudah menyiapkan seperti itu. Baik, bagaimana dengan pengawasannya? Karena menjadi penting tentu ya untuk menerapkan aturan-aturan yang tadi Ibu sebutkan, pengawasannya juga harus berjalan dengan baik. Ya, begini, di Kota Batu ada Satgas Covid. Kemudian di tempat wisata, kami juga mengharuskan ada Satgas Covid tersebut. Dan kami juga betul-betul mewarning dan menjadi sebuah kesepakatan bahwa ketika Satgas Covid di tempat-tempat wisata tidak taat aturan, kami akan menutup tempat wisata tersebut. Sehingga insya Allah karena pengalaman bahwa kami kota wisata sangat terpuruk ketika kejadian COVID, sehingga insya Allah tempat-tempat wisata tidak akan mau gegabah untuk melanggar peraturan itu. Baik, ini kan memang menjadi penting ya pada saat wisatawan dinanti, tapi jangan sampai wisatawan membawa COVID-19 ke Kota Batu yang sekarang angkanya melandai begitu kan. Upaya apa lagi Ibu yang bisa disampaikan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk bisa memastikan bahwa Kota Batu menjadi kota yang aman dan sehat? Ya, yang jelas Mas Ajat, kemarin sampai terakhir itu kuota yang 50% itu tidak pernah tercapai di tempat wisata. Jadi yang paling banyak itu hanya 30%. Sehingga insya Allah itu akan menjadikan sebuah protek tersendiri. Dan kalaupun akan meludak, mungkin hanya 50% dari kuota di tempat wisata yang bisa tercapai. Itu yang saya informasikan. Dan saya berpesan kepada semuanya, baik pengelola wisata, karyawannya, juga wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu. 1, pastikan bahwa Anda semua sehat ketika berkunjung ke Kota Batu. Yang kedua, pastikan Anda taat untuk protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, pastikan Anda sudah vaksin 2 kali ketika akan pergi ke Kota Wisata Batu. Sehingga 1, Anda tidak dipulangkan, kedua, Anda tidak disuntik di tempat, ya, sehingga semua bisa berjalan dengan liburan bisa lancar dan nyaman. Demikian Mas Ajat. Baik, ini kan awal dari libur Natal dan Tahun Baru. Untuk Kota Batu sendiri, adakah rencana aturan yang nanti akan diterapkan untuk malam pergantian tahun, Ibu Dewanti? Ya, pertama alun-alun dan semuanya itu kita tutup, Mas. Jadi tidak ada keramaian di Kota Batu. Jadi sehingga ketika akan ke Kota Batu, mereka stay di hotel dengan keluarganya, ya acara keluarga saja. Pokoknya makan malam bersama keluarga, tidak ada acara-acara apalagi memanggil artis dan band, itu tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Kedua, kerumunan itu sama sekali kembang api itu tidak dibolehkan di Kota Batu. Sehingga mohon maaf ketika kemeriahan malam tahun baru itu tidak akan terlihat di Kota Batu. Ini adalah demi menjaga keamanan dan kesehatan kita semua. Sekian Mas Ajat. Jadi hal apa yang bisa dilakukan oleh warga atau wisatawan di malam pergantian tahun jika berada di Kota Batu kalau demikian? 1, menikmati keindahan alam dari kamar hotel itu sudah sesuatu bagi orang kota, terutama Jakarta, Surabaya, itu sudah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kemudian menikmati udara sejuk di Kota Batu, itu sudah sesuatu yang sangat membuat refresh kita. Sehingga tidak perlu kita bereforia di malam tahun baru, itu sudah cukup bisa membuat kita terhibur. Apalagi bersama keluarga tersayang. Saya kira begitu, Baik. Mas. Mudah-mudahan ini dipahami oleh semua ya, tapi
terakhir ini berkaitan dengan langkah juga yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk juga di daerah, jika terjadi lonjakan, ada varian Omikron, hal-hal yang mungkin sekarang sedang dikuatkan berkaitan dengan layanan kesehatan, kemudian vaksinasi yang terus digenjot. Ini seperti apa kalau Kota Batu kabarnya? Ya, alhamdulillah kalau vaksinasi kami yang pertama sudah hampir 100%, yang kedua juga sudah hampir 90%, dan yang untuk lansia kita sudah mencapai 70%. Jadi alhamdulillah itu sudah satu capaian yang lumayan bagus, dan nanti itu saya rasa melindungi warga Kota Batu sendiri, sehingga wisatawan yang akan datang ke Batu saya harapkan juga begitu, sudah melindungi diri dengan vaksin, melindungi diri dengan prokes, sehingga kita sama-sama saling melindungi. Dan kami akan sangat strict ketika ada yang melanggar, baik usaha wisata maupun wisatawan yang datang. Kami tidak segan-segan, satu, untuk menutup tempat usahanya, kedua, kita akan memulangkan wisatawan yang melanggar. Demikian, Baik. Mas. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, wisatawannya bisa berwisata dengan enjoy begitu kan, kemudian juga warganya bisa tetap sehat di tengah bayang-bayang penyebaran varian Omikron. Baik, terima kasih Ibu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya, di mana setiap warga yang akan melakukan perjalanan dalam negeri saat Natal dan Tahun Baru diwajibkan untuk melengkapi diri dengan bukti sertifikat vaksin serta surat hasil negatif tes COVID-19. Hal ini juga berlaku untuk pelaku perjalanan transportasi laut. Di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, guna mencegah pemalsuan rapid test antigen, Polres Jembrana menggandeng kantor kesehatan pelabuhan dan Satgas COVID-19. Anda yang akan bepergian ke Bali, bersiaplah. Polres Jembrana bersama dengan kantor kesehatan pelabuhan dan petugas Satgas COVID-19 akan memperketat penjagaan sebagai syarat masuk ke Bali. Di Pelabuhan Gilimanuk, setiap calon penumpang diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi dan surat bebas COVID-19 yang dibuktikan melalui tes antigen berlaku 1x24 jam. Sejumlah pos pemeriksaan dan validasi ditempatkan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk maupun pintu keluar Bali. Sejumlah pos vaksinasi dan rapid test disediakan di sekitar Pelabuhan Gilimanuk guna membantu calon penumpang yang belum melengkapi diri dengan dokumen persyaratan perjalanan. Petugas juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mencegah terjadinya pemalsuan surat antigen. Berkaitan dengan vaksin tentu kita berbasis pada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita mengecek dari aplikasi tersebut, kemudian walaupun misalnya yang belum masuk di Peduli Lindungi, kita berkoordinasi dengan KKP. Syaratnya cuma antigen aja, Pak. Sama surat vaksin. Surat vaksin. Ya. Itu tujuan untuk syarat ke Bali ya? Sementara itu ratusan personel TNI Polri serta pecalang dikerahkan guna mengawal penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Jembrana, Bali. Ratusan personel ini terlibat dalam Operasi Lilin Agung 2021. Selain diikuti TNI Polri, gelar pasukan Lilin Agung 2021 di Kabupaten Jembrana juga melibatkan pecalang, BPBD, Basarnas, Satpol PP, hingga petugas perhubungan. Kepada semua personel yang terlibat Operasi Lilin Agung 2021, Bupati Jembrana meminta para petugas bertindak tegas namun humanis dalam menjaga penerapan protokol kesehatan. Mengantisipasi untuk penyebaran COVID ini sudah 2 tahun kita pelajari, ya, dan kita lakukan. Dan saya rasa masyarakat pada saat ini sudah pasti taat terhadap prokes. Nantinya aparat keamanan yang terlibat akan disebar di total 29 gereja di Jembrana. Seluruh warga maupun wisatawan yang hadir diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari gelombang ketiga pandemi di tengah ancaman varian Omikron di tanah air. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.